Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika dengan saya Adi Hendra Sukmiawan. Enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi sasaran. Banyak hal yang harus kita ketahui dalam menyelesaikan program linear. Dan salah satu hal yang harus kita ketahui yaitu menyusun model matematika. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan program linear. Apa yang disebut dengan model matematika? Model matematika itu merupakan sistem persamaan atau pertidaksamaan linear yang diambil dari suatu soal. Dalam hal ini nanti akan kita bahas yaitu tentang soal cerita. Model matematika itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian kendala. Nah, bagian kendala di sini biasanya berbentuk pertidaksamaan dan merupakan keterbatasan aspek dalam masalah program linear. Dan bagian yang kedua yaitu fungsi objektif atau biasa disebut sebagai fungsi sasaran. Ini dipakai untuk menentukan nilai optimum, yaitu maksimum ataupun minimum. Nah, untuk lebih memperjelas lagi tentang model matematika, akan kita bahas beberapa soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kilo daging dan 3 kilo tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kilo daging dan 8 kilo tepung. Jika tersedia daging 60 kilo dan tepung 48 kilo, sedangkan bahan lain cukup tersedia, maka model matematikanya adalah titik-titik-titik. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab. Langkah pertamanya yaitu kita misalkan dua variabel X dan Y, di mana X itu merupakan banyak makanan ternak jenis pertama, dan Y banyak makanan ternak jenis kedua. Nah, sekarang kita bentuk satu tabel. Dari soal tersebut kita bisa bentuk satu tabel. Di sini terlihat bahwa daging itu dibutuhkan oleh makanan ternak jenis pertama itu adalah 5 kg, dan 6 kg-nya untuk makanan ternak jenis kedua. Sedangkan persediaan daging adalah 60 kg. Dan tepung dibutuhkan oleh makanan ternak jenis pertama adalah 3 kg, sedangkan makanan ternak jenis kedua membutuhkan 8 kg. Dan persediaan adalah 48 kg. Nah, dari tabel ini dapat kita bentuk kendalanya adalah 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 60, 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 48. Nah, di sini kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Kenapa kita gunakan kurang dari sama dengan? Karena penggunaan maksimum adalah 60 dan 48. Tidak mungkin kita gunakan lebih dari persediaan. Nah, selanjutnya untuk X dan Y-nya yaitu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan di sini seorang pasien dianjurkan untuk memakan makanan yang mengandung paling sedikit 18 gram vitamin A dan 24 gram vitamin B tiap harinya. Suatu takaran obat mengandung 6 gram vitamin A dan 4 gram vitamin B, sedangkan takaran obat yang lain mengandung 3 gram vitamin A dan 6 gram vitamin B.
Jika pasien itu ingin mencampurkan obat tersebut, maka tentukanlah model matematikanya untuk mendapatkan biaya yang semurah-murahnya. Nah, dengan langkah yang sama, kita misalkan lagi variabel X dan Y-nya, di mana X-nya merupakan banyaknya obat jenis pertama, sedangkan Y adalah banyaknya obat jenis kedua. Nah, kita bantu dengan tabel lagi, di mana vitamin A itu dibutuhkan oleh obat pertama adalah 6 gram, dan dibutuhkan oleh obat kedua 3 gram. Persediaannya adalah 18 gram. Vitamin B dibutuhkan oleh obat jenis pertama adalah 4 gram dan 6 gram untuk jenis obat kedua. Dan persediaannya adalah 24 gram. Nah, dari tabel ini kita dapat membentuk kendalanya adalah 6X plus 3Y lebih dari sama dengan 18. 4X plus 6Y lebih dari sama dengan 24. Nah, kenapa digunakan tanda lebih dari sama dengan? Nah, kita lihat kembali pada soal. Tadi dikatakan adalah penggunaan paling sedikit adalah 18 dan 24 gram. Kalau ada kata paling sedikit, otomatis penggunaannya adalah paling minim itu adalah 18 atau 24. Sehingga kita gunakan tandanya adalah lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya adalah X dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, dari kendala tersebut bisa kita sederhanakan menjadi 2X plus Y lebih dari sama dengan 6, atau dari kendala pertama 6X plus 3Y lebih dari sama dengan 18, masing-masing kita bagi dengan 3, ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga kita peroleh 2X plus Y lebih dari sama dengan 6. Sedangkan kendala yang kedua 4X plus 6Y lebih dari sama dengan 24, masing-masing ruasnya kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, itulah kendala untuk soal kedua. Untuk soal ketiga, gerbong kereta api mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang yang terdiri dari 2 kelas. CT penumpang kelas eksekutif boleh membawa bagasi maksimum 60 kg. Dan untuk kelas ekonomi 30 kg. Kereta tersebut hanya dapat membawa bagasi maksimum 1.800 kg. Jika harga tiket kereta untuk kelas eksekutif adalah Rp30.000 dan kelas ekonomi adalah Rp15.000, maka tentukanlah model matematikanya agar pendapatannya maksimum. Nah, sekarang kita coba. Kita misalkan lagi X dan Y, di mana X-nya merupakan banyaknya penumpang kelas eksekutif, sedangkan Y adalah banyaknya penumpang kelas ekonomi. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan bantuan tabel, kita langsung aja. Maka model matematikanya dapat kita tentukan. Kendalanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 50. Nah, kendala pertama ini kita dapat dari tempat duduk tadi. Karena tempat duduk maksimumnya adalah 50 untuk 2 kelas. Maka X plus Y kurang dari atau sama dengan 50. Nah, kendala yang kedua adalah 60X plus 30Y kurang dari sama dengan 1.800. Di mana X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kendala tadi dapat kita sederhanakan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 50, 2X plus Y kurang dari sama dengan 60, di mana untuk kendala kedua ini masing-masing ruasnya kita bagi dengan 30. Maka kita peroleh 2X plus Y kurang dari sama dengan 60. X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk fungsi objektifnya adalah Fx, Y sama dengan 30.000 X plus 15.000 Y, yaitu dari harga tiket tadi. Selanjutnya untuk soal keempat, ada seorang pedagang ikan menggunakan sepeda motor untuk berkeliling menjual ikan mas dan ikan mujair. Harga beli ikan mas adalah 15.000 per kilo. Sedangkan harga jualnya adalah 18.000 per kilogram. Sedangkan ikan mujair dibeli dengan harga 12.000 per kilo dan dijual dengan harga 15.000 per kilo. Modal yang tersedia adalah 300.000.
Sedangkan sepeda motornya hanya dapat mengangkut tidak lebih dari 40 kg. Nah, sekarang tentukan model matematikanya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, sekarang coba langkah pertama. Kita misalkan X adalah banyaknya ikan mas. Kemudian Y banyaknya ikan mujair. Nah, kita tidak menggunakan tabel lagi. Langsung aja. Maka model matematikanya kita dapat tentukan yaitu bagian kendala adalah 15.000 X plus 12.000 Y kurang dari sama dengan 300.000. Nah, ini dari modal. Kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 40. Sedangkan X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari kendala ini dapat kita sederhanakan, yaitu 5X plus 4, 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 40. X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Dan juga fungsi objektifnya adalah pengurangan atau selisih dari harga jual dikurangi harga beli untuk masing-masing ikan. Sehingga kita peroleh fungsi objektifnya adalah Fx, Y sama dengan 18.000 kurang 15X plus 15.000 kurang 12.000 Y. Atau sama dengan Fx, Y sama dengan 3.000X plus 3.000 Y. Nah, itu untuk model matematikanya. Nah, mungkin itu aja untuk fungsi objektif, fungsi sasaran. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.